warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nani Sugiyarti dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam diskusi 6 kali ini kita akan membahas tentang isu gender dalam pendidikan dasar. Sebelum menjawab tentang isu penting isu gender ini dalam pendidikan dasar, mari kita mengetahui apa perbedaan seks dengan gender. Menurut Hermante tahun 2022, jenis kelamin dan gender bukanlah hal yang sama. Jenis kelamin seseorang ditentukan oleh karakteristik biologis yang tidak dapat diubah sejak lahir, apakah mereka perempuan atau laki-laki. Gender di sisi lain adalah karakteristik yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Karakteristik gender individu terbentuk melalui interaksi sosial di lingkungan mereka yang mencakup tradisi, kepercayaan, dan budaya orang-orang di sekitar mereka. Isu penting gender dalam pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gender parity atau keseimbangan gender, di mana proporsi partisipasi masuk sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki berimbang dan sesuai dengan potensi setiap anak dalam belajar. Contohnya, misalkan dalam buku tes menampilkan peran perempuan dan laki-laki berbagai profesi dan situasi. Adanya pelatihan guru yang membantu mengenali perhatian yang setara kepada laki-laki dan perempuan. Lingkungan belajar yang aman yang mendukung semuanya. Kemudian mendorong partisipasi aktif terbuka bagi perempuan dan laki-laki untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian terakhir adalahnya dorongan partisipasi untuk perempuan mengikuti bidang sains, teknologi, teknik, matematika yang lebih sering didominasi oleh laki-laki. Kemudian yang kedua ada gender equality, yaitu kesamaan gender, yaitu di mana dalam proses pembelajaran memberikan perlakuan terhadap anak perempuan dan laki-laki secara adil. Sebagai contoh seperti kemampuan dan kepemimpinan bagi laki-laki dan perempuan, kebebasan memilih ekstrakurikuler, mencegah bullying dan diskriminasi, serta workshop atau diskusi yang mendorong siswa untuk menghormati perbedaan. Sebagai guru pendidikan dasar, tentu saja saya memiliki peran penting dalam mengatasi isu gender dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Adapun cara yang bisa dilakukan, yang pertama adalah membangun kesadaran tentang kesetaraan gender, yaitu mengajarkan siswa tentang kesetaraan gender dan pentingnya menghormati satu sama lain tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian menyajikan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai gender dalam pelajaran. Yang kedua, menghindari stereotip dalam pengajaran, yaitu dengan memilih buku dan materi ajar yang menggambarkan tokoh dari semua gender dalam berbagai peran dan aktivitas. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak mengandung bias gender. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, yaitu bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Kemudian juga merancang aktivitas yang memerlukan kerjasama dan kolaborasi antara siswa dari berbagai gender. Yang keempat adalah memberikan dukungan dan bimbingan yang setara, yaitu mendorong semua siswa untuk mengeksplorasi pelajaran yang menarik minat mereka. Yang kelima, melibatkan orang tua dan komunitas, yaitu berdiskusi dengan orang tua dan komunitas tentang pentingnya kesetaraan gender di sekolah. Kemudian yang keenam adalah menilai dan mengevaluasi praktik pengajaran, yaitu untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka di kelas. Kemudian juga ada refleksi diri, yaitu teman sejawat bisa memberikan masukan mengenai pendekatan yang lebih inklusif. Strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar.
Strategi yang bisa digunakan adalah 1. Menggunakan bahasa yang tidak bias gender dalam komunikasi sehari-hari dan materi pembelajaran. Misalkan menggunakan kata anak-anak atau siswa. Kemudian yang kedua, memiliki buku teks dan materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman gender seperti profesi yang menampilkan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa berdasarkan prestasi dan usaha mereka tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian yang keempat adalah mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman, bisa menggunakan cerita, video, atau kegiatan kepramukaan, atau bisa juga dengan berdiskusi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan perhatian setara kepada siswa laki-laki dan perempuan di kelas. Kesimpulan yang bisa diambil dari isu gender yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan berarti pula bahwa perempuan dan laki-laki harus diperlakukan secara adil, proporsional, dan seimbang dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan karakteristik kegenderan masing-masing, sehingga keduanya bisa berkembang optimal sesuai dengan bakat, watak, dan potensi yang dimiliki. Guru bertanggung jawab menjaga keseimbangan gender dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara dalam berinteraksi, menyeimbangkan partisipasi pembelajaran, menggunakan materi, konteks, dan media pembelajaran yang responsif gender, sehingga perempuan ataupun laki-laki berkesempatan sama untuk mengembangkan diri melalui proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.